Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar pada hari ini. Sudah sarapan pada hari ini? Sudah. Bagus, pintar ya, karena setiap pagi wajib sarapan supaya nanti kalian belajar bisa konsentrasi. Hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Tidak. Syukurlah kalau tidak ada yang tidak masuk sekolah ya. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa dulu seperti biasa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Duduk siap, gerak. Jangan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Untuk anak-anak silahkan berdiri terlebih dahulu. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Sudah siap, silakan bukunya dikeluarkan, dibuka, dipersiapkan alat tulisnya, buku tulis, buku pulpen, buku paketnya. Dikeluarkan juga, dicek apakah kursinya sudah nyaman untuk kalian dudukin. Kalau belum, dilakukan. Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, sekarang Ibu akan tampilkan
sebuah gambar. Silakan kalian amati gambar yang ada di depan. Kalian perhatikan, kalian amati dari 3 gambar ini. Oke, untuk gambar yang pertama ada gambar apa? Ada gambar anak memakai baju berwarna Biru. Anaknya sedang apa ya? Jogging. Sedang jogging. Di mana tuh? Di daerah pegunungan. Cuacanya bagaimana? Berarti ada cahaya matahari ya. Gambar yang kedua ada gambar apa? Ibu. Ada ibu. Ibu sedang apa? Pakaian. Di mana tuh menjemurnya? Ya, bisa di depan rumah, ada yang di samping rumah, ada yang di belakang rumah ya, menjemur pakaiannya. Cuacanya kalau di gambar itu bagaimana cuacanya? Panas ya, cerah. Kalau gambar yang ketiga, ini ada gambar apa? Ada gambar air yang mendidih. Itu air yang mendidih karena apa ya? Karena ada api. Nah, dari ketiga gambar ini kita membahas tentang apa ya? Panas. Jadi kita belajar tentang panas. Jadi pada hari ini kita akan belajar pada tema 6. Tema 6, subtema 1. Pembelajaran 1 ada di buku kalian pada halaman 2. Tadi kalian sudah menyebutkan dari ketiga gambar tersebut tentang anak yang ada di pegunungan, ibu yang menjemur pakaian, ada yang sedang memasak, ya kan? Kita membahas tentang panas atau kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa ya, benar ya. Kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, pada hari ini kita belajar masih tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran 1, materi pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Materi pelajarannya memuat tentang teks eksplanasi dan sumber energi panas. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks yang ada di depan, nanti Ibu tampilkan, anak-anak dapat menguraikan teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua, dapat membuat ringkasan teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kalimat efektif secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati video, nanti Ibu ada tampilkan sebuah video tentang sumber energi panas, anak-anak dapat menguraikan sumber energi panas dengan benar. Yang keempat, nanti kalian berdiskusi secara berkelompok dan dapat menganalisis konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi, anak-anak dapat melakukan percobaan tentang kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kita ice breaking dulu ya, melakukan tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baiklah, terima kasih ya karena kalian sudah bersemangat dan kompak untuk melakukan
bukunya. Oke, selanjutnya silakan kalian baca dan simak bacaan di depan tentang sumber energi panas. Nanti baru kita lanjut ke selanjutnya. Kalau membaca yang di buku paket, kalian bisa baca di buku paketnya halaman 2 ya. Di halaman 2 itu ada, sama dengan yang ditampilkan juga, ada di halaman 2. Oke, apakah sudah selesai membacanya? Kalau sudah selesai dari bacaan yang kalian baca tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, Manda, apa yang ingin kalian ditanyakan? Apa manfaat yang didapatkan oleh makhluk hidup di matahari? Oke, apa yang didapatkan makhluk hidup dari panas matahari? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Amanda? Amanda? Ada? Ada? Kalau tidak ada, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Amanda. Energi panas matahari dapat membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Biasa juga kita sebut dengan proses fotosintesis. Itu untuk tumbuhan ya, Amanda. Kalau untuk manusia, makhluk hidup, yang pertama tadi sudah Ibu tanyakan ya, yang digambar bisa mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, mengeringkan garam, apalagi ada yang bisa bantu anak-anak? Panas matahari gunanya untuk kita apa? Mengeringkan pupuk. Kalau untuk petani mengeringkan itu salah satu manfaat dari matahari ya, Manda. Sudah Pak? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Oke, Elsa, silakan Elsa. Apa yang ingin ditanyakan? Contoh energi panas selain matahari, api, dan listrik apa? Contoh energi panas selain listrik, matahari, dan api. Teman-temannya ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Elsa? Kalau tidak, baiklah. Salah satunya yang pertama itu Elsa, gesekan antara dua buah benda. Yang kedua itu batu bara. Hah? Jadi ada berapa itu tadi? Contoh energi panas selain matahari, ada matahari, ada listrik, ada api,
ada batu bara dan gesekan antara dua benda. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Egi, silakan Egi. Apa cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas? Cara sederhana untuk membuktikan energi panas. Kalau kalian simak tadi bacaan, ada yang dibacaan. Sekarang tangan kalian angkat dulu ke depan. Angkat, satukan. Setelah itu digosok tangan selama 1 menit. Gosok, 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 gosok. Sudah terasa panas atau belum? Sekarang tempelkan di pipinya. Tempelkan pipi. Apa rasanya? Panas nggak? Nah, itu cara sederhana ya, Egi, dari membuktikan adanya energi panas. Paham ya, Egi? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tema 6 di tema 1 pembelajaran 1 tentang teks eksplanasi dan sumber energi panas. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Melalui teks eksplanasi, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pembelajaran. Dalam teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan hubungan sebab akibat. Jadi, teks eksplanasi bisa berguna untuk menguatkan suatu kebenaran. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kita dapat menentukan kata kunci atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Kata kunci adalah kata-kata penting dan sering muncul di dalam teks. Kita pun dapat menjawab pokok-pokok pertanyaan dari teks eksplanasi dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita baca teks eksplanasi berikut ini. Panasnya Jakarta. Belakangan ini, suhu udara di Jakarta terasa sangat panas. Jika berada di luar ruangan, baik siang maupun malam, panasnya suhu di Jakarta akan sangat terasa. Menanggapi tingginya suhu di Jakarta, Deputi BMKG Mulyono Rahadi Prabowo menyatakan bahwa tingginya suhu di Jakarta akhir-akhir ini karena memasuki awal musim kemarau. Menurut pengamatan tim BMKG, saat ini curah hujan di Jakarta sudah mulai berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jakarta sudah memasuki awal musim kemarau. Nah, apa kata kunci pada bacaan tersebut? Kata kunci pada bacaan tersebut adalah suhu. Kalimat tanya yang bisa kita buat menggunakan kata suhu berdasarkan bacaan di atas, yaitu apa penyebab tingginya suhu di Jakarta akhir-akhir ini? Jawabannya yaitu penyebab tingginya suhu di Jakarta akhir-akhir ini adalah karena memasuki awal musim kemarau. Perhatikan kegiatan ibu berikut ini. Ibu sedang memasak nasi goreng. Kegiatan ibu memasak nasi goreng sangat berhubungan dengan energi panas. Lalu, dari manakah energi panas yang digunakan untuk memasak oleh ibu? Ibu mendapatkan energi panas dari api kompor. Nah, selain dari api, tahukah kamu sumber energi panas yang lainnya? Mari kita pelajari sumber energi panas yang lainnya berikut ini.
Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi panas. Beberapa sumber energi panas. Sumber energi panas selain api yaitu ada matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Nah, apa saja manfaat energi panas dari matahari? Energi panas matahari bermanfaat untuk fotosintesis bagi tumbuhan hijau. Selain itu, panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Sumber energi panas yang ketiga yaitu energi listrik. Melalui seperangkat rangkaian elektronik, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Salah satu alat elektronik yang menghasilkan panas dari listrik adalah setrika. Nah, setrika menghasilkan listrik yang dimanfaatkan untuk melicinkan dan merapikan pakaian. Sumber energi panas yang keempat yaitu gesekan. Gesekan antara dua buah benda dapat menghasilkan panas. Pada zaman dahulu, manusia menghasilkan api dari menggesekkan dua buah benda. Lama-kelamaan, panas dari gesekan kedua benda dapat menimbulkan percikan api. Nah, coba lakukan kegiatan berikut ini ya. Apabila kalian menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, apakah akan menimbulkan panas? Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu rasakan saat memegang gagang sendok seperti pada gambar? Kamu akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Hal tersebut terjadi karena energi panas dari air berpindah ke sendok logam. Apa sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas tersebut? Jawabannya air panas. Kegiatan pada gambar pertama yaitu menyetrika. Alat yang digunakan adalah setrika. Sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Manfaat sumber energi panasnya yaitu untuk melicinkan dan merapikan pakaian. Kegiatan yang kedua adalah menjemur pakaian. Alat yang digunakan yaitu rak jemuran. Sumber energi yang digunakan adalah matahari. Manfaat sumber energi panas untuk mengeringkan pakaian. Setelah tadi kalian mengamati video yang Ibu sajikan dan Ibu tampilkan di depan, apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Ada? Amel? Oke, Amel, apa yang ingin tanya Amel? Contoh apa sumber energi panas selain setrika? Bagi ke awal ya. Oke, contoh energi panas selain setrika. Teman-teman ada yang bisa bantu pertanyaan dari Amel? Selain setrika, apa? Apa Egi? Kompor. Nafi? Televisi. Ada lagi? Selain kompor dan televisi yang menghasilkan panas. Zahra? Oven. Elsa? Oven listrik. Jadi ada oven listrik, ada oven yang menggunakan api kompor ya. Selain itu ada lagi yang lain? Ada banyak ya sebenarnya ya. Bisa kalian perhatikan juga di rumah. Contohnya kulkas. Kalau di dalam kulkas kita lihat itu kan menghasilkan panas juga ya kan. Televisi tadi, mencikong, nah itu menghasilkan panas ya. Sudah paham ya? Paham ya? Nah, jadi tadi setelah kalian mengamati video, di situ tadi ada bacaan tentang teks eksplanasi. Nah, apa tuh teks eksplanasi? Apa? Oke Zara, apa Zara? Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa.
Ya, benar ya yang dikatakan oleh Zara bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Lanjut, tadi Ibu juga ada baca dan disebutkan kata kunci. Apa itu kata kunci? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu Ibu? Apa itu kata kunci? Ada? Kalau bisa baca. Kata kunci itu adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Itu yang dinamakan kata kunci. Ada lagi yang belum paham? Yang ada yang ingin bertanya selain Anda tadi? Oke, Nafi, apa yang ingin ditanya Nafi? Ciri-ciri teks eksplanasi apa aja, Bu? Oke, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum. Lanjut, pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, fakta yang terkandung memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Oke, sudah paham ya? Nafi, ciri-ciri dari teks eksplanasi, paham? Oke. Ada lagi yang bertanya? Oke, Siva, silakan Siva. Yang keras ya suaranya supaya kedengaran sama teman yang lain. Apa tujuan dari penggunaan teks eksplanasi? Apa tujuan dari penggunaan teks eksplanasi? Yang pertama, menjelaskan fenomena atau kenyataan yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Yang ketiga, ini dua aja. Jadi ada dua. Jadi paham ya, Sifat? Apa yang Ibu sampaikan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Rahma, silakan Rahma. Cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Cara menemukan. Oke. Cara menemukannya yang pertama, seperti tadi Ibu tayangkan bacaan, kalian baca teks yang ada dengan seksama, terus dipahami makna dari setiap kalimat yang ada. Terus selanjutnya, temukan gagasan pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf. Lanjut lagi, kalian tandai itu. Kalian tandai kalimat yang memiliki kata kunci. Seperti tadi yang ditayangkan video, kata kuncinya adalah suhu. Lanjut lagi, yang terakhir, buatlah kalimat informasi yang memuat jawaban dari unsur kata tanya. Jadi itu ya, Rahma, yang ditanyakan jawabannya. Oke, sudah paham semuanya tentang teks eksplanasi? Sudah ya, sudah jelas ya. Baiklah, kalau sudah, sekarang Ibu akan bentuk kalian menjadi 5 kelompok ya, 5 kelompok. Oke. Falko, Zalwa, Zara kelompok 1, Fahlil, Siva, Rahma kelompok 2, Egi, siapa nih? Egi, Elsa kelompok 3, Nafi, Najwa, Elsa Safitri, sama Manda kelompok 4, dan yang terakhir kelompok Amel sama Rizka dan Tika ya. Oke, itu sudah dibagi kelompoknya. Nanti kalian kerjakan, berdiskusi dengan kelompok kalian. Ini LKPD-nya, ada 2 LKPD ya. Yang pertama membahas tentang bahasa Indonesia, tentang teks eksplanasi. Nanti yang kedua tentang IPA, kalian akan melakukan sebuah eksperimen atau sebuah praktek nanti kalian. Nah, ini bagian dulu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5. Yang sudah dapat boleh ditulis nama kelompok dan nama
Boleh ditulis. Kalian kerjakan dulu LKPD yang pertama. LKPD yang pertama. LKPD yang bahasa Indonesia. Ya, LKPD yang bahasa Indonesia. Oke. Sudah ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Nah, di LKPD bahasa Indonesia atau LKPD yang pertama, tujuan kalian mengerjakan LKPD yang pertama ini berdiskusi adalah agar siswa dapat meringkas informasi apa saja yang terdapat di dalam teks tulisan. Nah, langkah kegiatannya yang pertama, tulis dulu identitas kalian di lembar yang telah disediakan. Lanjut yang kedua, cermati setiap kegiatan yang ada pada LKPD. Yang ketiga, jawablah pertanyaan yang ada pada setiap kegiatan. Yang keempat, tulislah hasil diskusi kalian pada lembar LKPD yang tersedia. Yang kelima, nanti kalian presentasikan LKPD dan hasil kalian yang telah dijawab dan dibuat. Itu untuk LKPD yang LBI. Kalau untuk LKPD yang kedua, IPA, kalian sama juga tulis namanya, nama kelompok dan nama anggotanya. Setelah itu tujuan dari kalian nanti melakukan eksperimen adalah agar kalian dapat melakukan percobaan tentang kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Langkah-langkah kegiatannya nanti ya, nanti akan ibu bacakan lagi setelah kita akan melakukan eksperimen tentang es batu. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, boleh kalian tanyakan ke ibu. Dibagi tugasnya ya. Kan di situ ada berapa paragraf? Ada berapa? Ada 4. Nah, dibagi tuh satu orang satu paragraf biar cepat kerjanya. Satu orang baca satu paragraf. Sudah ditulis yang ini? Sudah ditulis nama kelompoknya? Ya.
perwakilan dari kedua kelompoknya aja maju ke depan untuk ambil ini alat dan bahannya. Kelompok satu dulu, satu dulu. Kelompok dua, mana kelompok dua?
Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. HP-nya yang ibu suruh bawa sudah ada bawa HP-nya? Ada. Kalian ibu suruh bawa HP-nya itu untuk menggunakannya nanti mengukur waktunya ya. F-nya ya kenapa? Ada yang di kelompok 5, Elsa kelompok 5 tuh. Nah, ibu mulai ya cara kerjanya. Kalian mengerjakan LPD-nya di situ. Yang pertama, nanti kalian letakkan es batunya di setiap piring. 1-2 es batu di masing-masing wadah. Nah, yang kedua, nanti ada dari satu perwakilan satu kelompok mengamati es yang ada di wadah tersebut di luar ya, di bawah matahari. Satunya lagi di kelas di meja dan satunya lagi diletakkan di dalam lemari. Nanti yang diletakkan dalam lemari itu depannya dari juga. Nah, yang satunya mencatat waktunya. Kalian siapkan HP-nya, stopwatch-nya. Jadi setiap anggota bekerja ya mengamati esnya, waktu mencairnya esnya itu berapa menit. Sudah dari kelompok 1 yang akan praktek di luar siapa? Oh, Kako. Kelompok 2 Halil. Kelompok 3 Egi. Kelompok 4 Manda. Kelompok 5 yang akan di luar. Oke. Kalau begitu disiapkan HP-nya, stopwatch-nya. Nanti bukunya jangan lupa di bawah. Bukunya jangan lupa di bawah untuk dicatat. Sudah? Nah, yang di dalam lemari, yang disimpan di dalam lemari, setiap perwakilan dari kelompoknya silakan simpan di dalam lemari. Sudah dibuka tuh lemarinya. Ada apa nih? Silahkan mau datang. Catat waktunya berapa? Catat waktunya berapa menit itu mencairnya. Kalau udah, Falco boleh kembali ke kelas, dibawa wadah dan catatannya. Manda juga udah selesai ya? Ya. Nah, udah cair, dicatat waktunya. Kalau sudah, boleh kembali ke kelompoknya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah tadi
silakan dicatat hasilnya ke LKPD yang kedua di muatan pelajaran IPA. Tadi setelah kalian melakukan pengamatan, silakan hasilnya ditulis ke LKPD. Sudah selesai semua ya? Ya. Kalau sudah selesai semuanya, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing, biar lebih semangat ya, yuk kita lakukan tepuk semangat. Terima kasih ya karena masih bersemangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Baiklah, yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya LKPD 1 kelompok berapa? Yuk, kelompok berapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kepada kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang teman-teman yang lain tolong diperhatikan apakah hasil diskusi kelompok 2 sudah benar atau belum. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Jawabannya sumber energi panas. Oke, jawabannya pada kelompok 1 tadi, kelompok 2 tadi di soal nomor 1 adalah sumber energi panas. Ada yang berbeda dari kelompok 2 jawabannya? Tidak. Ada? Tidak. Sama semua? Ya. Untuk LKPD 1 ya? Sama semua ya? Ya. Oke, lanjut. Nomor 2, tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Paragraf 1, sumber energi kalor. Paragraf 2, kegunaan matahari. Paragraf 3, cara menghasilkan energi kalor. Paragraf 4, tentang asal mula api. Soal nomor 3, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan kesimpulan bacaan di atas kepada teman kelompok lain. Bahwa sumber energi panas, energi kalor adalah ada di sekitar kita, dan sumber energi panas paling besar adalah matahari yang dimanfaatkan oleh
hewan dan tumbuhan. Oke, untuk yang kelompok lain, apakah yang dipresentasikan oleh kelompok 2 ada yang sama atau berbeda dari jawaban kelompok kalian? Sama. Untuk soal nomor 2 sama. Paragraf 1 itu jawabannya adalah sumber energi panas. Ada yang berbeda? Ada. Kelompok apa jawabannya? Sumber energi. Ya, sama ya. Mau dia jawabannya kalor atau panas sama ya, karena panas itu sama juga dengan kalor. Untuk paragraf 2-nya, apakah ada yang sama atau berbeda? Kegunaan matahari. Jawaban dari kelompok 2 tadi ya. Ada yang sama atau berbeda? Oh, berbeda. Kelompok 3. Apa jawabannya? Oh, manfaat. Ya, sama aja ya. Manfaat atau kegunaan dari matahari. Jadi sama jawabannya. Ada yang berbeda lagi? Tidak? Tidak. Oke, lanjut ke paragraf yang ketiga. Apa tadi? Jawabannya yang ketiga, paragraf ketiga. Cara menghasilkan energi kalor atau cara menghasilkan energi panas. Sama ya, jawabannya sama. Ada yang berbeda? Berbeda. Oke, kelompok 1 apa jawabannya? Usaha menghasilkan energi. Oh, usaha menghasilkan energi panas. Ya, betul juga itu jawabannya. Sudah betul. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Jawabannya adalah paragraf keempat tentang asal mula api, bukan? Ya. Ya, benar. Itu sudah benar ya jawabannya. Ada yang berbeda? Kelompok yang lain jawabannya dengan kelompok 2? Tidak. Tidak. Oke, sudah benar ya. Lanjut untuk yang ketiga, kesimpulan, karena setiap kelompok pasti jawabannya berbeda-beda. Nasi Ibu koreksi dan Ibu nilai apakah sudah benar. Untuk kelompok kedua, mari kita beri aplaus karena sudah berani tampil ke depan. Kelompok 2 silakan duduk kembali. Oke. Lanjut ke LKPD yang kedua ya, tentang IPA. Ada yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 4 silakan. Yang keras ya suaranya supaya teman-teman yang lain bisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Soal nomor 1, bagaimana ukuran es batu pada angka ketiga tersebut? Ukuran es batu, jawabannya ukuran es batu mengalami perubahan karena es batu mencair. Oke, ada yang berbeda jawabannya dari kelompok 4? Ada? Sama semua? Sama. Oke, lanjut ke jawaban nomor 2. Kelompok 4 silakan. Saat es batu yang akan mencair terlebih dahulu. Es batu yang akan mencair terlebih dahulu adalah es batu yang ada di luar ruangan kelas di lapangan voli. Di bawah sinar matahari yang disusul oleh es batu yang ada di dalam kelas. Terakhir, es batu yang ada di dalam lemari tertutup. Ada yang berbeda jawabannya dari kelompok 4? Tidak. Lanjut untuk kelompok 4 karena jawabannya sama, sudah benar juga. Nomor 3, mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Dikarenakan es batu yang berada di luar kelas terkena sinar matahari langsung, sehingga mendapat energi panas lebih banyak dibandingkan es batu di dalam kelas maupun es batu di dalam lemari tertutup. Es batu di dalam kelas mendapat panas matahari secara tidak langsung, sedangkan es batu di dalam lemari tidak mendapat panas dari sinar matahari. Ada yang sama atau berbeda dengan kelompok 4? Jawaban untuk soal nomor 3 RKPD-nya? Sama ya. Lanjut kelompok 4 jawabannya nomor 4 apa? Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari
disediakan di atas. Diskusikan kesimpulan dengan teman kelompok lain. Kesimpulan, sumber energi panas dapat mengakibatkan adanya perubahan suatu benda di bawah ikan dengan adanya perubahan ukuran es batu. Perpindahan panas dari suatu benda dapat terjadi karena pengaruh sumber energi panas. Sudah selesai. Oke, yang untuk keempat itu adalah kesimpulan ya. Nanti kesimpulan ibu koreksi dan ibu nilai. Karena kelompok 4 sudah berani tampil, kita beri applause dulu. Dan kelompok 4 berikutnya. Baiklah. Karena kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kelompok diskusi kalian dari LKPD yang kalian kerjakan tadi tentang teks eksplanasi dan sumber energi panas. Kalian jadi bisa menguraikan dan membuat kesimpulan tentang teks eksplanasi dan juga dapat menguraikan serta menganalisis konsep perpindahan kalau dalam kehidupan kalian sehari-hari dengan benar. Oke. Setelah kalian tadi mengamati video dan melakukan para praktek, ada yang di luar, ada yang di dalam, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang belum kalian pahami? Kalau ada, silakan kalian tanyakan. Kalau tidak ada, ibu yang akan bertanya. Siap ya? Ibu yang tanya ya? Ya. Oke. Tadi kan di awal kita bahasa Indonesia kita membahas tentang teks eksplanasi tuh. Apa tuh teks eksplanasi? Apa? Oke, Zahra. Apa tuh teks eksplanasi, Zahra? Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa. Oke, benar ya yang dijelaskan oleh Zahra tadi bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Lanjut lagi, tadi ibu dengar ada juga ibu baca kata kunci. Apa tuh kata kunci? Edi, ya Edi, apa Edi? Kata kunci adalah kata-kata penting yang sering muncul. Ya, benar ya yang dijawab oleh Edi. Jadi kata kunci adalah kata-kata penting yang sering muncul di dalam teks. Tadi karena temannya sudah bisa menjawab, ibu lupa ya, kita beri applause dulu. Karena sudah bisa menjawab, ibu kasih reward. Tadi yang bisa menjawab siapa ya? Zahra dan Egi. Makanya nanti ada ya Zahra, disimpan dulu. Ini untuk Mas Egi-nya. Oke. Lanjut lagi nih, ibu ingin tanya tentang IPA. Tadi sudah tentang BI, sekarang tentang IPA. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Oke, Manda, silakan. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang Dihasilkan oleh? dari hasil disebut sebagai fotosintesis. Ya, benar ya. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan dari panas matahari. Kasih applause dong. Ya. Anda sudah bisa menjawab dari pertanyaan ibu kasih reward dulu. Oke. Lanjut lagi. Yang ingat langsung anak tangannya jawab ya.
dari suatu benda dapat terjadi karena apa? Karena apa? Ada yang tahu? Bisa? Oke, baca. Karena pengaruh sumber energi panas. Ya, benar ya yang dikatakan oleh saya tadi. Jadi karena pengaruh dari sumber energi panas. Applause dulu. Caca, dimakannya nanti disimpan dulu. Lanjut lagi ya, lanjut lagi karena kita bahas tentang energi tadi. Ibu ingin tahu teman-teman kalian apakah ibu paham? Selain matahari, energi panas yang dapat diperoleh dari apa aja? Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, Nafi. Api, listrik, batu bara, dan gesekan dua benda. Ya, benar ya yang dijawab oleh Nafi. Energi panas dapat diperoleh selain dari api, listrik, batu bara, dan gesekan dua benda. Apa lagi untuk Mas Nafi disimpan dulu nanti dimakannya. Oke, baiklah. Setelah kalian tadi membaca teks di papan tulis, terus menyaksikan video dan melakukan eksperimen, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini apa? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa? Tadi yang pertama BI tentang apa? Tentang apa? Tentang teks eksplanasi. Ya, benar. Terus kalau IPA-nya tentang apa? Sumber energi panas. Sumber energi panas. Tadi kalau teks eksplanasi itu apa ya? Apa tuh teks eksplanasi? Teks untuk menjelaskan sebuah fenomena alam. Itu adalah teks eksplanasi. Kalau kata kunci, kata-kata yang sering muncul di dalam teks. Kalau sumber energi panas itu apa ya? Sumber energi panas apa? Apa tuh sumber energi panas? Apa? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Kalau panas atau kalau apa ya? Kalau panas atau kalau apa? Energi panas yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu bersuhu yang rendah. Oke. Sumber energi panas selain matahari tadi ada api, listrik, batu bara, dan gesekan dua benda. Manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari panas matahari apa? Manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari panas matahari apa? Tadi yang pertama membantu proses fotosintesis. Pada apa? Pada tumbuhan. Terus manfaat yang kedua untuk manusia apa? Menjemur, mengeringkan pakaian. Apa lagi? Mengeringkan padi. Apa lagi? Mengeringkan ikan dan sebagainya ya. Jadi ada banyak manfaat panas matahari. Apakah ada materi yang belum kalian pahami atau belum kalian mengerti tentang bahasa Indonesia tadi teks eksplanasi, BI tadi tentang sumber energi panas? Tidak ada? Tidak ada. Kalau kalian sudah paham semua, baiklah kalian akan dikasih soal evaluasi. Kalian kerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek temannya ya. Jangan lupa ditulis namanya. Oke, sebelumnya RPPD-nya dikumpulkan dulu. Mana yang kelompok ini? RPPD
Sudah selesai anak-anak? Silakan dikumpulkan perwakilan aja, silakan ketua kelompoknya kumpulkan LKPD evaluasi teman-temannya, kumpulkan simpan di kumpulkan di meja itu. Oke, perwakilan dari ketua kelompoknya. Sudah selesai semua ya. Oke, baiklah. Pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan sampai sekian. Nanti akan ibu koreksi evaluasinya dan ibu nilai untuk kalian yang nilainya di atas KKM akan ibu berikan pengayaan, dan untuk yang di bawah KKM akan ibu beri soal lagi ya. Baiklah, apakah kalian senang belajar pada hari ini? Buat kalian senang pada pelajaran hari ini apa? Video. Apa lagi? Lakukan? Ya. Baiklah. Besok kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya, masih di tema 6, subtema 1, pembelajaran 2 tentang teks eksplanasi. Nanti anak-anak akan membuat peta konsep, dan tentang IPA-nya perpindahan kawal secara induksi. Baiklah, silakan kalian kemaskan dulu peralatan sekolahnya sebelum kita pulang. Silakan dirapikan. Nanti kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Nah, ayo silakan ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Siap, Bra. Doa, Bra. Kalian kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan langsung pulang ya. Oke, silakan kelompok 1 dulu pulang. Kelompok 2. Kelompok 3.